Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali lewat media online yang akan kita bersama-sama belajar bahasa Arab yang sempat vakum beberapa pekan karena menunggu selesainya cetakan buku yang menjadi pegangan untuk kita semua, di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang urgensi atau ahamiyatu ta'allumil lughatil arabiyyah, pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena siapapun sebagai muslim harus mengerti bahasa Arab itu, tentang sedikit atau banyak itu hal yang relatif bagi masing-masing pribadi, tetapi belajar itu menjadi keharusan sepanjang kita masih diberikan kehidupan, apalagi belajar bahasa Arab yang merupakan bahasa wahyu, bahasa Quran, bahasa kita sebagai muslim, tetapi juga bahasa yang akan dipakai oleh penduduk surga nantinya, kan begitu. Maka kami bersama-sama dengan teman yang lain di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang untuk mencoba mengajak bersama-sama belajar bahasa Arab ini. Karena sudah kesekian kalinya, kita langsung saja kepada pokok yang akan kita kaji kesempatan ini. Di buku yang sudah teman-teman dan Bapak Ibu pegang tentang Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, langsung di halaman yang ke-37 ya, 37. Oke, sudah ketemu ya. Coba kita cermati, kita lihat bersama-sama untuk halaman yang ke-37. Qawaidul Nahwi, di situ ada kaidah-kaidah nahwu. Kemudian muqaddimah, pendahuluan, lalu aqsamul kalimatil arabiyyah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi saya ulang, untuk qawaidun nahwi atau sudah jadi bahasa kita, kaidah nahwu. Muqaddimah ini juga sudah menjadi bahasa kita juga, pendahuluan. Kemudian aqsamul kalimatil arabiyyah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Oke, sudah dipahami ya. Di bawahnya
An-nahwu qawaidun atau qawaidu yu'rafu biha wadhifatun kulli kalimatin dakhil jumlati wadibti awakhiril kalimati wa kaifiyati i'rabiha. Ditolong tidak usah dikasih harokat, nanti untuk belajar saja. Nanti kalau sudah dikasih harokat, kita belajarnya nanti untuk mengulang di rumah sudah pintar karena sudah dikasih harokat. Oke, coba kita ulang lagi an-nahwu sambil kita coba memahami artinya. Nahwu tadi yang di atas ada kaidah-kaidah nahwu. Nahwu itu adalah qawaidu, kaidah-kaidah yu'rafu biha, yang diketahui atau yang akan diketahui dengan kaidah-kaidah itu, wadhifatu peran, fungsi atau jabatan kata dalam kalimat, kulli kalimatin, di setiap kata, dakhil jumlah, yang masuk dalam kalimat, dan menetapkan harokat akhir dalam kata, harokat akhir kata-kata, wa kaifiyati i'rabiha, dan kaifiyah atau cara menguraikannya. I'rab itu artinya mengurai jabatan kata dalam kalimat. Jadi nahwu itu ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui satu, terkait dengan jabatan kata dalam kalimat, apakah sebagai fa'il, pelaku, atau sebagai maf'ul, objek, apakah sebagai mubtada, pokok kalimat, atau sebagai khobar, sebutan kalimat atau keterangan dari pokok kalimat, di mana kata-kata itu ada dalam susunan kalimat, ada dalam susunan kalimat. Yang kedua, dengan ilmu nahwu itu akan bisa diketahui harokat akhir sebuah kata, apakah itu nanti akan berharokat yang disebut sebagai alamat rofa atau raf'un, itu bisa dengan domah atau domah tanwin, atau bisa dengan alif, atau bisa dengan wawu dan nun. Itu alamat rofaknya, atau bisa dengan nanti diketahui nasabnya, atau fathah, atau ya, atau majrurnya, kasrohnya. Jadi dengan ilmu nahwu itu kita akan dapat mengetahui harokat akhir dalam sebuah kata, apakah A, I, atau U kalau bahasa kita. Tetapi juga bisa diketahui pula dengan ilmu itu, yang ketiga, ya adalah wa kaifiyatu i'rabiha, menjabarkannya dalam satu pengertian yang lebih luas,
karena jabatan kata dalam kalimat. Misal, kalau kita bicara tentang jabatan kata dalam kalimat, ambil satu aja misalnya, al-masjidu, di sini al-masjidu, kemudian kabirun. Nah, di situ ini kaidahnya namanya mubtada, dan di sini adalah khobar. Inilah yang disebut dengan jabatan kata dalam kalimat. Masjid itu besar. Jadi i'rabnya adalah mubtada itu ismun marfu'un fi awal jumlah. Jadi isim yang rofa yang terletak di awal kalimat. Nah, rofanya bisa pakai wawu, bisa pakai apa? Alif, bisa pakai dhammah. Itu yang disebut dengan i'rabiyah atau penjabarannya. Oke, saya ulang sekali lagi. Untuk ilmu nahwu itu keuntungannya kita akan dapat mengerti 3 hal. Yang pertama tentang jabatan kata dalam kalimat, fungsinya sebagai apa. Yang kedua tentang akan kita bisa ketahui tentang akhir kata, akhir harokat dalam setiap kata. Yang ketiga adalah penjabaran daripada kata dalam kalimat tersebut. Jadi ada 3 hal yang akan kita kuasai, dan memang harus dikuasai apabila kita menginginkan nahwu kita itu bisa lancar. Oke. Di bawahnya watungko samul kalimatul arabiyatu salah satu aksamin. Saya ulangi, kalau nanti saya salah baca ya boleh jenengan memberikan masukan kepada saya. Watungko samul kalimatul arabiyatu salah satu aksamin. Dan kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, kemudian yang ketiga harfun. Nah, kalau barangkali bahasa kita ya sederhana, ismun itu kata benda, fi'lun itu kata kerja, huruf itu adalah kata depan. Jadi kata dalam bahasa Arab itu diposisikan ada kata benda, ada kata kerja, ada kata depan. Itu ya. Lalu untuk catatan kaki di situ itu keterangan yang menjelaskan tentang sumber dari mana diambil tentang kaidah itu atau tentang pembagian tersebut. Jadi hanya itu isinya, tetapi tidak saya bacakan di sini. Oke, halaman berikut. Yang pertama tentang al-ismu, ya. Al-ismu. Pertama al-ismu. Tadi sudah kita sampaikan dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa kita yaitu isim itu kata benda. Tetapi di sini disebutkan
Isim adalah huwa kullu kalimatin tadulu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au makna mujarradin minaz zaman. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan atas nama manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda padat atau tempat atau masa zaman atau sifat atau makna yang sekedar atau ansih dari zaman itu sendiri. Jadi isim adalah nama yang dipakai untuk menyebut jenis manusia, jenis hewan, jenis tumbuh-tumbuhan, jenis benda padat, termasuk juga mungkin benda cair gitu kan, tempat, waktu, sifat. Artinya semua yang ada dalam diri manusia itu berarti masuk isim, gitu ya, masuk isim. Termasuk hewan juga begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Contoh di situ sudah disebutkan mithlu rajulun, seorang laki-laki, itu dari unsur manusia atau insan. Kemudian asadun, singa, dari unsur hewan. Zahratun, itu dari bunga mawar, dari unsur tumbuh-tumbuhan. Haitun, haitun itu tembok, dinding, dari unsur benda yang padat. Tapi juga nanti bisa yang cair, termasuk benda yang cair. Al-Qahirah, Mesir, itu dari unsur tempat. Syahrun, bulan, dari unsur masa. Nadhifun, bersih, dari unsur sifat. Dan juga di sini ada au makna mujarrad minaz zaman, termasuk istiqlal atau kemerdekaan. Jadi kalau kemerdekaan tidak masuk di unsur yang sudah disebutkan tadi, termasuk kemanusiaan, itu kan juga tidak masuk di situ. Oke. Jadi nama yang dipakai untuk menyebut semua jenis manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda, sifat, zaman, itu masuk dalam kategori isim atau ismun dalam bahasa Arabnya. Ya. Jadi nanti kalau masjid termasuk isim bukan? Meja dan lain-lain nanti.
Oke, untuk memudahkannya, di dalam keterangan berikutnya sudah diberikan penjelasan terkait dengan ciri-ciri atau untuk membedakan antara isim dengan yang lainnya, yaitu fi'il atau huruf. Bagaimana cara membedakan antara itu isim, fi'il dan huruf? Wayatamizul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu. Jadi isim bisa dibedakan dengan yang lainnya itu karena satu, yumkinu tanwinuhu, jadi memungkinkan untuk diberi harokat tanwin. Artinya semua kata yang berharokat tanwin itu indikasi merupakan tanda isim. Nah, biasanya untuk yang normal, semua isim yang tanpa alif lam itu berarti dibaca tanwin. Dari tadi misalnya ar-rajulu itu kalau tidak ada alif lamnya menjadi rajulun, kan begitu. Ada lam ta'rif, ma'rifah, di sini nakirah, rajulun. Sebagaimana kalau al-masjidu, ketika tidak ada alifnya menjadi masjidun. Ini yang normal. Jadi memungkinkan, artinya indikasi bahwa kata tersebut adalah masuk kata benda itu harokatnya tanwin. Itu berarti pasti isim, ya begitu, pasti isim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yumkinu idkhalu alaihi. Indikasi yang kedua yang menandakan bahwa itu termasuk kata benda atau isim apabila bisa dimasuki dengan alif lam seperti ini tadi ini. Jadi rajulun menjadi ar-rajulu. Yang tadinya tanwin menjadi dhammah. Rajulun ar-rajulu, kemudian masjidun al-masjidu. Al-masjidu. Itu yang kedua. Jadi indikasi kata benda yang kedua adalah apabila kata tersebut memungkinkan untuk bisa dimasuki dengan alif lam. Kitabun al-kitabu, kolamun al-kolamu, as-sajaratu sajaratun, dan seterusnya. Kemudian indikasi yang ketiga atau tanda untuk memastikan bahwa kata tersebut adalah masuk dalam isim atau kata benda itu apabila memungkinkan dimasuki dengan harfun nida, yaitu huruf sebagai alat untuk memanggil yang biasa kemudian dikasih iya. Jadi kebanyakan dari iya ini semuanya adalah setelah itu adalah kata benda. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Ustadz, ya Jahil, termasuk begitu, ya Alim, nah begitu. Jadi seperti itu. Itu indikasi yang ketiga. Kemudian indikasi yang keempat, yumkinu jarruhu bi hurufil jarri aw bil idhofah. Indikasi yang ketiga, yang keempat adalah
apabila memungkinkan dimasuki huruf jar, salah satu huruf jar atau idhofah. Misal seolah-olah kita belum tahu kata itu ya, kalau itu kata benda. Tapi ketika ada fi misalnya, atau ala misalnya, atau bi misalnya, atau ila misalnya, ini berarti pastikan sebagai tanda indikasi yang bersangkutan adalah kata benda. Misalnya alal maktabi, malal maktabi, fidurji misalnya gitu ya. Misalnya billahi misalnya gitu. Ilal madrasati misalnya. Jadi ini merupakan indikasi-indikasi kata benda apabila memungkinkan dimasuki huruf jar atau salah satu dari huruf jar tersebut. Itu yang keempat. Kemudian indikasi yang kelima, masih ada satu, yaitu untuk idhofah. Idhofah itu kalau bahasa kita mungkin kata majmu' ya, yaitu dua kata atau lebih yang berarti satu arti. Nah, sehingga kalau dalam bahasa kita tanda itu idhofah atau tidaknya itu ketika kemudian dikasih sisipan itu malah tidak, artinya tidak benar, malah lucu. Misalnya di sini mudir rul, nah misalnya gitu ya, mudirul madrasah, ini same semua, di direktur sekolah, mudir madrasah, itu namanya idhofah. Termasuk yang kelima, yang terakhir adalah yumkinul isnadu ilaihi ail ikhbaru anhu mithlu al-kitabul mufidu. Memungkinkan untuk disandari, yaitu sebagai keterangan seperti itu, al-kitabul mufidu. Ini belum sempurna tapi. Jadi memungkinkan untuk disandari di sini. Ini kan sini sandarnya. Buku yang bermanfaat itu, nah begitu. Ini isim semua. Itu juga isim namanya. Termasuk misalnya kitabun mufidun, itu juga begitu. Beda dengan idhofah. Enggak, itu nanti masuk pada sifat mausuf. Jadi itu kan rano yang ini kan ada yang. Buku yang. Kalau itu kan misalnya mudir sekolah. Hah? Natun itu apa? Hah? Kata sifat. Sifatun. Naat maksudnya. Natun. Naat boleh. Wa yakfi an takbalal kalimata alamatun wahidatun aw aksar min hadil kalimat, min hadil alamat litakuna isman. Jadi cukup kita memahami satu di antara lima itu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan atau kata itu adalah masuk dalam kategori isim atau kata benda dari kelima-limanya.
Oke, dari situ mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan isim yang itu nanti dominan dalam bahasa Arab. Isim itu, jadi kalau nanti kata kerja atau huruf itu terbatas, tetapi untuk isim itu hampir dominan, bisa dikatakan kalau dibandingkan dengan fi'il ya, dan huruf itu tak terbatas itu isim. Nah, itu harus kita pahami benar itu. Kita bisa membaca meskipun belum tahu artinya, tapi sudah bisa menilai apabila dalam yang buku yang kita baca itu ada harokatnya. Oh, kok tanwin? Oh, berarti benda. Kok ono alif lam ini berarti benda atau isim. Kok ini ada di depannya, kok di depannya ada huruf jar, kata benda mesti, misalnya gitu. Jadi seperti itu kalau untuk membedakan isim dengan yang lainnya, meskipun secara apa namanya kita belum tahu maknanya, tapi bisa untuk menilai. Kalau jadi meskipun orang ngerti artinya, bahkan di sini tidak ada harokatnya. Kapan kita bisa mengetahui kalau itu harokatnya tanwin? Nah, misalnya seperti tadi, di antara bentuk sederhananya seperti itu. Ya. Gimana? Lanjut? Kalau tidak ada yang tanya? Kita lanjut dengan yang kedua. Kalau sudah al-ismu, dan yang kedua adalah al-fi'lu. Yang kedua al-fi'lu. Huwa kullu kalimatin tadulu ala hudusi syai'in fi zamani khosin. Huwa adalah kata kerja itu, setiap kata, kullu kalimatin, tadulu yang menunjukkan ala hudusi syai'in, atas terjadinya sesuatu, fi zamani khosin, di waktu tertentu atau di masa tertentu. Mithlu seperti kataba, menulis. Menulis itu pasti ada waktu tertentu. Jadi bisa diuji dengan kapan menulis atau di mana menulis. Ia jeri, lari, juga begitu. Kapan dia lari, di mana dia lari. Isma, dengarkan, itu juga terjadi pada satu masa tertentu. Wa yatamizul fi'lu an ghairihi minal kalimat fi annahu yumkinu. Dan kata kerja itu atau fi'il itu bisa dibedakan dengan yang lainnya dari beberapa kata fi annahu yumkinu. Jadi karena kata kerja itu memungkinkan satu, ittisalu hu bita'il fa'il, bersambungnya dengan tak
sebagai tanda pelaku, bersambungnya tak sebagai tanda pelaku. Misalnya di sini katabtu, ini taknya. Jadi tak di sini sebagai pelaku, katabtu siapa yang tulis? Saya, ana katabtu. Atau katabta, itu juga tak. Atau katabat bisa, atau katabti juga bisa. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, indikasi bahwa itu merupakan kata masuk dalam fiil, ittisaluhu bi ta'it ta'nis, bersambung dengan tak sebagai tanda wanita atau perempuan, bisa di belakang, bisa di depan. Kalau yang ini bisa tak tubuh, bisa juga katabat, ada tak di sini, ada tak sebagai tak tanis di sini, tak sebagai tanda wanita. Yang ketiga, ittisalu bita'il mukhatabah, bersambung dengan tak yang menjadi objek orang kedua. Mukhatabah itu artinya orang kedua. Misalnya taktubina. Taktubina adalah orang kedua tapi untuk wanita. Dari anti taktubina. Ini tak sebagai tanda atau ya al mukhatabah, bi ya il mukhatabah, taktubina. Uskuri, ini untuk perintah perempuan juga. Dan yang keempat terakhir, ittisalu bit nunit taukid. Jadi kata kerja itu indikasinya apabila dia bisa dimasuki dengan nun taukid atau lam taukid. Liyak tubanna misalnya di situ. Ini ada lam, ini ada nun. Liyak tubanna. Namanya ini nun taukid itu. Penguat. Benar-benar. Sungguh-sungguh. Itu diantara indikasi-indikasi kata yang masuk dalam kata kerja atau fiil, sehingga bisa dibedakan dengan yang tadi kata benda. Dan yang ketiga, atau ada yang tanya? Kalau tidak, kita lanjut yang ketiga tentang huruf. Huruf itu huwa kullu kalimatin laisa laha makna ila ma'a ghairihi, ila ma'a ghairiha. Setiap huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki arti kecuali apabila dengan yang lainnya. Ya seperti ini. Ini kan huruf. Ya istilahnya kita kata depan gitu kan. Ini huruf namanya. Huruf. Kalau ini huruf jar.
nanti ada huruf nida. Ala ini tidak akan ada artinya secara sempurna apabila tidak bersama dengan yang lain. Ala di atas kan tidak bermakna. Di bawah, kok di bawah tidak? Dengan, ke, dari, misalnya itu. Kalau di itu diberikan contoh, ada fi yang masuk dalam huruf jar, ada an yang masuk dalam hurufun nawasib, huruf yang bisa menasabkan, kemudian hal, istifham, kemudian lam atau lima itu huruf jazm yang nanti bisa menjazmkan atau mensukunkan fi'il mudhari', nantinya begitu. Jadi itu kesimpulannya untuk kata dalam kalimat dibagi menjadi 3 kategori. Isim yang diwakili dalam bahasa kesederhanaan adalah kata benda, kemudian fi'il kata kerja, dan huruf kata depan, yang masing-masing memiliki tanda yang berbeda, yang kemudian menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam kategori kata benda isim atau fi'il atau yang huruf. Tetapi yang paling banyak semua itu adalah ada pada isim, karena yang dominan dari isim tersebut. Nanti kalau kita di ilmu sharaf akan kita ketahui dari kata kerja bisa ada yang jadi kata benda, tetapi yang kata benda tidak bisa jadi kata kerja. Tuh. Misalnya dari kata bab menulis jadi tempat menulis maktab, gitu kan, bisa. Jadi isim. Iya, penulis itu juga tetap kata benda, kan begitu. Oke, itu ikhwani fillah kajian kita pada kali ini terkait dengan pembagian kata dalam bahasa Arab. Semoga bisa dipahami dan mohon supaya dibaca ulang di rumah buku tersebut supaya nanti membawa manfaat bagi ikhwan semuanya. Apabila ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai seperti yang saya baca tadi, bisa langsung ke saya atau bisa lewat WA untuk menanyakan. Terima kasih atas atensi perhatiannya, dan terima kasih juga untuk Mas Eko dan Mas Febri yang menemani kami di sini selama ini. Semoga Allah memberikan berkah kehidupan kita semua, terutama kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Satu di antaranya adalah belajar. Ada kurangnya kita lanjut di masa yang akan datang atau sepekan lagi, insya Allah. Harapan nanti semakin banyak yang datang, nanti akan semakin banyak ilmu yang bisa kita raih, karena kebanyakan atau banyak orang berarti akan banyak ilmu yang bisa kita terima. Terima kasih. Akhirul kalam, ilal liqa fi usbil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.